DPR adalah wakil rakyat. Emang DPR ngapain aja? Hai sahabat Beni, pernah terlintas gak di pikiran kalian para anggota DPR yang kita pilih 5 tahun sekali itu ngapain aja dan kenapa disebut wakil rakyat? Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang bertugas di lembaga legislatif. Tapi tugas mereka nggak hanya mengurusi bidang legislasi. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi legislasi. Jadi, tugas DPR di bidang legislasi berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang mulai dari proses merencanakan, menyusun, membahas, hingga mengesahkan undang-undang. Undang-undang ini nantinya diberlakukan menjadi peraturan yang menjadi pedoman, batasan, dan perlindungan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses legislasi, DPR juga akan mendapat usulan rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, kemudian akan dibahas dan diputuskan menjadi undang-undang bersama Presiden. 2. Fungsi pengawasan, yaitu bertugas mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam melaksanakan undang-undang, mengawasi penggunaan anggaran pemasukan dan belanja negara, dan meninjau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain mengawasi lembaga eksekutif, DPR juga mengawasi Dewan Perwakilan Daerah dalam menerapkan undang-undang otonomi daerah di wilayah mereka masing-masing. 3. Fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran, DPR berperan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Lebih dari itu, DPR berhak memberikan persetujuan untuk pemindah tanganan aset negara atau perjanjian yang berkaitan dengan beban keuangan negara. Terkait keuangan negara, DPR juga mendampingi BPK dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan negara dan daerah, hingga kekayaan pihak lain yang menggunakan fasilitas pemerintah. Untuk melihat peran DPR dalam melaksanakan fungsinya, kita simak beberapa kebijakan yang telah dilakukan DPR yuk. Kita bahas fungsi legislasi dulu ya. Kalian ingat tidak, di tahun 2022, Indonesia dihebohkan dengan sosok Bjorka yang membocorkan data pribadi masyarakat Indonesia? Permasalahan kebocoran data ini tentu menjadi kekhawatiran masyarakat, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Akhirnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang kita kenal sebagai UU PDP pada 20 September 2022 setelah RUU PDP ini mulai dibahas dari tahun 2016. Selain itu, kita sebagai pengguna layanan juga dapat meminta ganti rugi jika ada yang menyalahgunakan data kita. Next, kita cek peran DPR dalam fungsi pengawasan yuk. Tahun 2022 pernah dilakukan sosialisasi penggunaan kompor listrik untuk menggantikan kompor gas oleh PT PLN. PT PLN mengaku sosialisasi ini adalah komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi pembengkakan anggaran subsidi. Namun, ternyata sosialisasi itu diminta untuk dihentikan oleh DPR karena realitanya kompor listrik dengan kapasitas 1.500 watt tidak bisa digunakan oleh rumah tangga Indonesia yang hanya mempunyai kapasitas listrik 900 watt. Selanjutnya, fungsi anggaran. DPR setiap tahunnya melakukan sidang paripurna untuk menetapkan besaran APBN untuk tahun selanjutnya. APBN ini meliputi jumlah tunjangan yang diberikan kepada ASN, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial. Tentu saja pertimbangannya nggak bisa ngasal-ngasal ya sahabat Beni. Wah, ternyata tugas DPR sangat penting ya. Nggak kebayang kalau kita hanya punya lembaga eksekutif aja tanpa pengawas dan penyeimbang. Mungkin banyak kebijakan yang belum sesuai kebutuhan masyarakat atau anggaran yang belum tepat guna. Tapi sama pentingnya dengan lembaga legislatif aka wakil rakyat, peran kita sebagai rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi juga jauh lebih penting loh. Penting untuk kita mengawasi kinerja lembaga legislatif dan memperhatikan rancangan undang-undang yang sedang mereka bahas.
Peran kita sebagai warga negara bisa diwujudkan dengan mencari tahu kegiatan DPR melalui website resmi dpr.go.id atau channel YouTube DPR RI Official dan mengikuti media sosial anggota parlemen.